Bersabarlah, terkadang hadiah dan karunia Allah itu datang dalam kesempitan yang Allah ujikan kepada kita. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki durian runtuh yang tidak pernah dia sangka. Bersabarlah, terkadang hadiah dan karunia Allah itu datang dalam kesempitan yang Allah ujikan kepada kita. Jadi untuk kaidah ini ada beberapa contoh. Ya, pertama, ini semuanya serba kisah inspiratif, boleh jadi tidak nyata. Ada seorang bapak ibu yang pusing terhadap sikap anak gadisnya. Anak putrinya ini pernah kecewa karena sikap seorang laki-laki yang bikin dia patah hati. Maka sejak saat itu dia memutuskan untuk tidak mau berurusan berhubungan dengan laki-laki. Dia nggak mau menikah. Bapak ibunya pusing. Akhirnya bapak ibunya menemukan sebuah cara. Rumahnya besar, ada kolam renang, ada kolam ikan. Salah satu kolam ikannya itu seluas 10 kali 20 meter. Seluruh anak muda di kota tersebut diundang. Berdirilah si bapak dan ibu beserta putrinya di sini, anak muda di kotanya di seberang kolam. Kolam itu sudah diisi ikan piranha. Lalu bapaknya mengatakan, anak muda, siapa di antara kalian yang berani berenang menyeberangi kolam ini dan selamat sampai di sini, hadiahnya adalah anak gadisku. Semua geleng-geleng kepala karena seekor kambing dimasukkan dalam waktu kurang dari 2 menit jadi tulang. Kata bapaknya, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang berani renang dan selamat sampai di sini, hadiahnya anak gadisku dan separuh kekayaanku. Semua geleng-geleng karena ada seekor sapi yang dicemplungkan kurang dari 10 menit jadi tulang. Tiba-tiba ada seorang pemuda kampung jegur di situ. Dia berenang dengan liar, dengan kecepatan yang sangat. Akhirnya selamat sampai di tujuan walaupun sedikit berdarah-darah karena gigitan piranha tadi. Setelah dijabat tangan sama bapaknya bilang, selamat anak muda, Anda beruntung. Tapi coba beritahu saya, betulkah engkau mencintai anak gadisku? Anak muda ini ngomong gini, iya pak, bentar pak. Sambil ngos-ngosan dia nengok ke belakang. Woi, tadi yang jorokin saya siapa? Nah, ternyata dia bukan berani pak, dia dijorokin ke kolam sama temennya, gitu ya. Kadang-kadang kita dijorokin ke dalam kolam piranha kehidupan, di PHK, nggak diterima lamaran, dibuat sakit, putus cinta, dibuat kecewa, itu kolam piranha semuanya. Kalau kita sabar melewati piranha ini dengan baik, kita berfokus kepada hadiah yang Allah siapkan, maka insya Allah kita sampai ke tujuan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang sibuk dengan piranha-piranha tadi, tidak melihat hadiah yang disiapkan. Lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak ngomelnya, lebih banyak ngambeknya, tidak melihat apa yang Allah siapkan di sana. Karena kesibukan kita ngurusi piranha kehidupan ini, akhirnya kita nggak mampu melihat hadiah yang sudah Allah siapkan. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang Allah janjikan, pahala kesabaran, ya, janji kebaikan yang Allah berikan, maka kita tidak terlalu sibuk ngurusi piranha-piranha kecil ini. Memang mengganggu, memang menggigit, tapi kalau fokus kita kepada apa yang Allah janjikan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki durian runtuh yang tidak pernah dia sangka. Ya. Tapi kalau sibuk dengan piranha-piranhanya tadi, maka kita lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa yang kita minta kepada Allah yang hari ini belum terkabul. Saya ilustrasikan seperti kalau ada pengamen yang dia ngamen di depan rumah orang kaya. Baru satu lagu belum selesai, baru dia dreng-dreng setengah menit mendendangkan lagu, kok yang punya keluar ngasih duit 2.000. Itu kira-kira maksudnya apa pak? Ngusir, bukan ngasih, tapi ngusir, ndang pergi. Tapi kalau pengamennya ini nyanyi, lalu yang punya bilang, mas boleh nambah 2 lagu lagi,
Kira-kira kalau Anda jadi pengamen perasaannya gimana Pak? Wah, ketoknya gede gitu. Ya. 3 lagu selesai yang punya keluar. Boleh tambah 5 lagu lagi. Oh siap. Nyanyi lagi kita 8 lagu baru selesai. 8 lagu rampung yang punya keluar lagi. Mas, saya masih betah. Boleh tambah 5 lagu lagi. Siap. 13 lagu selesai. Keluar lagi yang punya. Lagu tahun 80-an hafal nggak? Ya. Mau lagu apa? Ya. Kita kemudian mampu mendendangkan lagu 80 90-an. Dan yang punya senang. Sampai 20 lagu. Yang punya nggak keluar-keluar. Kita mulai ragu. Dreng-dreng, nggak keluar-keluar. Dreng-dreng, nggak keluar-keluar. Tenggorokan kita kering. Tubuh kita sudah berkeringat. Perut kita keroncongan. Badan kita sudah lemes. Dreng-dreng, nggak keluar-keluar juga. Mulai seudon sama yang punya rumah. Mulai putus asa. Akhirnya ketika di puncak kekecewaan, ditendang itu pintu gerbang. Krumyan, orang kaya sialan, ngerjain orang susah kayak kita. Padahal tuan rumahnya lagi buka laci ngitungin 100 lembaran, 100 ribuan, 100 lembar. Mau dimasukin amplop, dengar pengamennya ngomel-ngomel marah-marah nendang pintu gerbang. Jadi keluar nggak kira-kira Pak? Nggak jadi, anjing helderen yang keluar. Gitu loh ya. Itulah yang sering terjadi pada kita. Kita berdoa terus ngomong gini, mana katanya kalau rajin sedekah doanya terkabul. Mana kalau sholat jamaah katanya rezekinya lancar. Buktinya saya sudah ngaji tiap hari gini-gini aja. Itu Allah dengar nggak Pak? Dengar. Batal jadinya gara-gara begitu. Sudah mau Allah kasih, kita katanya dikabul. Buktinya udah sedekah tiap hari nggak ada yang berubah. Segini-gini aja. Ini yang bikin doa kita jadi nggak diterima. Kata Rasulullah apa? Janganlah diantara kalian tergesa-gesa. Ya, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Laqad da'autu walam yujibni. Aku sudah berdoa kok nggak dikabul-kabul. Itu kalau sampai terucap, terlintas, itu namanya tergesa-gesa. Akhirnya nggak dikabulkan.